Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas soal serangan fajar. Iya, kenapa masyarakat itu menunggu serangan fajar? Apakah ini termasuk pembodohan? Ini akan kita bahas kawan-kawan. Sebab menjelang pemilu, istilah serangan fajar ini itu sudah tidak asing lagi buat kita semuanya kawan-kawan. Fenomena ini seringkali menarik perhatian masyarakat. Bahkan banyak yang rela menunggu atau berharap mendapatkan bantuan atas serangan fajar itu. Nah, di video kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang serangan fajar dalam politik. Kenapa masyarakat menunggu serangan fajar? Apakah ini sebenarnya termasuk pembodohan atau seperti apa? Mari kita mulai dari bab 1, pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini kawan-kawan, kita akan mengenal apa itu serangan fajar dan kenapa fenomena ini begitu umum di berbagai daerah saat pemilu. Yang pertama, latar belakang kawan-kawan. Ya, serangan fajar adalah istilah yang digunakan untuk menyebut praktik politik uang yang terjadi pada malam hingga menjelang subuh hari pas yang akan mencoblos pada hari itu kawan-kawan. Nah, menarik yang kita akan bahas ini sebab serangan fajar itu terjadi di tengah-tengah kesulitan ekonomi dan situasi sosial tertentu. Masyarakat seringkali tergoda dengan uang yang ditawarkan, sehingga banyak yang menanti-nanti serangan fajar ini. Kemudian rumusan masalah, mengapa masyarakat menunggu serangan fajar? Apakah serangan fajar ini termasuk pembodohan di lingkungan masyarakat ataukah seperti apa? Kemudian tujuan dari video ini adalah untuk memahami alasan dibalik antusiasme masyarakat terhadap serangan fajar, serta mengeksplorasi apakah fenomena ini berdampak negatif bagi kesadaran politik masyarakat. Alasan masyarakat menunggu serangan fajar yang pertama karena faktor ekonomi. Kita tidak bisa mengelak akan hal ini. Ya, sebagian besar masyarakat yang menunggu serangan fajar kawan-kawan itu berasal dari golongan yang membutuhkan uang untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ekonomi sedang sulit, uang dari serangan fajar ini dianggap sangat membantu katanya. Ya, walaupun jaminannya tidak seberapa. Kemudian yang kedua, persoalan kurangnya kesadaran politik. Ini juga tidak bisa dielakkan kawan-kawan. Rendahnya pendidikan politik dan literasi pemilu membuat masyarakat tidak sepenuhnya memahami bahwa suara mereka memiliki nilai lebih dari sekedar uang tunai 100, 200, 300, sampai 500. Sangat tidak layak dibandingkan 5 tahun penderitaan. Mereka menganggap suara hanya sebatas angka sehingga tidak ragu untuk menjualnya kepada kandidat yang memberikan uang atau barang. Persoalan yang ketiga adalah persoalan budaya dan kebiasaan dalam masyarakat kita saat ini. Ya, serangan fajar sudah lama menjadi kebiasaan di beberapa wilayah. Banyak masyarakat yang merasa bahwa serangan fajar adalah bagian dari pesta demokrasi. Ini kemudian menjadi budaya yang dianggap lumrah sehingga masyarakat bahkan menunggu dan berharap ada bagi-bagi rezeki katanya. Kemudian persoalan yang keempat, itu persoalan pengaruh lingkungan sosial. Ya, lingkungan sosial juga berpengaruh besar dalam membentuk perilaku masyarakat terhadap serangan fajar kawan-kawan. Jika dalam suatu komunitas banyak yang menerima uang atau bantuan dari kandidat, maka individu-individu lain cenderung ikut menerima dengan alasan mengikuti arus, bahkan terkesan meminta-minta. Apakah serangan fajar membentuk kebodohan masyarakat? Ya, yang pertama, merosotnya nilai demokrasi. Serangan fajar merendahkan makna demokrasi itu sendiri kawan-kawan. Nah, tetapi berdasarkan keuntungan finansial sementara ini membodohi masyarakat dengan mengabaikan esensi memilih pemimpin dengan yang baik dan yang benar kawan-kawan. Kemudian yang kedua,
menghambat pendidikan politik. Ketika masyarakat terbiasa dengan serangan fajar, maka pendidikan politik yang mengedepankan integritas, nilai, moral dalam pemilu akan sulit tercapai. Masyarakat menjadi sulit memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam proses politik, sehingga mudah dimanipulasi oleh calon yang kurang bertanggung jawab. Yang ketiga juga termasuk yang paling fatal, itu menyuburkan praktik korupsi. Fenomena ini juga bisa mengarah pada pembodohan karena kandidat yang terpilih dengan serangan fajar cenderung tidak merasa memiliki tanggung jawab untuk berintegritas saat menjabat, karena mungkin akan mencari cara untuk mengembalikan dananya, mengembalikan modalnya yang telah dihambur-hamburkan di hari pencoblosan itu. Kemudian yang keempat, kawan-kawan, meningkatkan ketergantungan masyarakat. Ya, serangan fajar menanamkan pola pikir kepada masyarakat bantuan jangka pendek dari kandidat. Akibatnya, masyarakat lebih berfokus pada iming-iming uang tunai ketimbang memperjuangkan hak-hak mereka dalam jangka panjang, yang pada akhirnya menghambat kemajuan sosial. Cara menangani fenomena serangan fajar ini sebenarnya lucu, tapi mari kita usahakan. Yang pertama, meningkatkan literasi politik. Ya, mau tidak mau kita harus meningkatkan literasi politik dalam lingkup sosial kita, kawan-kawan. Pemerintah dan lembaga non-pemerintah perlu melakukan pendidikan politik bagi masyarakat. Semakin tinggi literasi politik, semakin sadar masyarakat bahwa suara mereka sangat berharga dan tidak seharusnya atau tidak sepatutnya dijual. Kemudian yang kedua, penerapan hukum yang lebih tegas. Pemerintah perlu memperlakukan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku politik uang. Jika ada sanksi yang jelas, maka calon-calon yang tidak melakukan ini akan berpikir ulang sebelum mencoba menyuap di pemilu nanti. Kemudian yang ketiga, kampanye kesadaran oleh tokoh masyarakat. Ya, tokoh masyarakat dalam artian ini tokoh agama dan sebagainya, ya harus bergerak untuk dapat memberikan pemahaman bahwa memilih pemimpin harus berdasarkan kualitas, bukan uang ataupun barang. Kemudian yang keempat, usaha yang keempat adalah peningkatan kesejahteraan ekonomi. Fenomena serangan fajar itu terjadi karena taraf ekonomi yang rendah di lingkungan masyarakat kita saat ini. Jadi dengan adanya peningkatan kesejahteraan ekonomi, maka diharapkan fenomena serangan fajar itu sudah tidak berfungsi lagi. Pada akhirnya, serangan fajar merupakan fenomena yang muncul karena faktor ekonomi, budaya, kurangnya kesadaran politik, dan pengaruh sosial, kawan-kawan. Meski dianggap sebagai bantuan ekonomi oleh sebagian masyarakat, praktik ini sebenarnya merugikan demokrasi kita. Serangan fajar tidak hanya mengabaikan pentingnya pemilihan yang jujur dan adil, tapi juga merusak integritas pemilu serta membodohi masyarakat dengan janji-janji jangka pendek, kawan-kawan. Nah, untuk menghentikan budaya ini diperlukan peningkatan literasi politik, penerapan hukum yang tegas, dan kampanye kesadaran dari para pemimpin tokoh masyarakat, tokoh agama, dan lain sebagainya. Kemudian berupaya untuk membantu masyarakat memahami pentingnya suara mereka dan memilih calon yang berintegritas, yang benar-benar mampu membawa perubahan positif dalam jangka panjang. Sebagai penutup, terima kasih sudah menonton sampai akhir video ini. Semua bisa berperan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat agar tidak terjadi serangan fajar. Jangan lupa share video ini agar makin banyak yang sadar pentingnya memilih dengan bijak. Terima kasih, kawan-kawan.
Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.